Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tentang menanam pasca turun cangkok ya. Ini hasil dari turun cangkok. Ini cangkok angin ya, cangkok tanpa media. Nah, bagaimana cara menanamnya? Yuk ikuti terus video saya sampai selesai biar enggak gagal paham. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, ini adalah tanaman jambu ya yang kemarin saya cangkok. Ini akan saya tanam. Nah, ini pertama-tama ya, kita buka dulu ikatannya. Nah, bagian atas, dan juga buka ikatannya bagian bawah. Nah, setelah atas terbuka, bawah terbuka, pelan-pelan kita buka. Nah, itu akarnya ya. Ini akarnya masih muda, dan apabila kita menanamnya salah ya, ini bisa mengakibatkan kegagalan. Nah, untuk langkah selanjutnya saya menyediakan vitamin B1 ya. Sebenarnya sih vitamin B1 untuk tanaman, karena saya kemarin cari nggak ada, bisa digantikan dengan vitamin B1 yang ada di apotek. Mungkin teman-teman sulit mencari vitamin B1 tanaman ya, bisa digunakan vitamin B1 apotek. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi stres pada tanaman ya pasca turun cangkok. Nah, itu caranya biasanya saya sih 3 butir ya, 3 butir untuk setengah liter air ya, setengah liter air. Ini saya hancurkan dulu biar lembut ya. Nah, ini vitamin B1 nya saya hancurkan dulu ya, supaya gampang tercampur seperti pupuk. Nah, setelah hancur lalu dicampur dengan air, diaduk ya, diaduk. Ini vitamin B1 nya untuk mengurangi tingkat stres pada tanaman, karena sebelumnya tanaman ini masih nginduk, lalu kita potong, jadi menyebabkan stres ya. Nah, untuk memotong cangkoknya ini, untuk turun cangkok, diusahakan pada saat waktu teduh ya, yaitu sinar matahari jangan sampai pas terik matahari ya. Diusahakan kalau tidak pagi hari, sore hari. Nah, ini saya biasanya sih motongnya sore hari ya. Nah, setelah itu direndam ya, direndam seperti ini ya. Direndam kurang lebih 1 jam ya, 1 jam. Nah, setelah itu vitamin B1 nya akan terserap oleh tanaman ya, sehingga tanaman tersebut dapat mengurangi tingkat stresnya. Dan untuk ini bisa juga teman-teman dilakukan seandainya mungkin teman-teman sibuk ya, belum bisa menanam hari itu juga, direndam saja seperti ini selama 3 hari 4 hari masih bisa hidup ya. Ya, ini tanaman pasca cangkok ya. Ini saya rendam ada 4 hari ini, karena sibuk
belum bisa menanam ya di polybag, jadi saya rendam dulu sama vitamin B1. Ini masih hidup. Ciri-cirinya yaitu daunnya masih hijau, tidak ada tanda kuning-kuning ya, tidak ada tanda layu, masih hijau. Ini dilihat kan, masih hijau kan. Nah, ini 4 hari guys, 4 hari. Jadi teman-teman yang seandainya belum bisa tanam langsung karena kesibukan ya, bisa disimpan ya, direndam dengan vitamin B1 selama 4 hari. Ini buktinya ya. Ya, apabila sudah direndam 1 jam ya, dan teman-teman ada waktu untuk menanamnya langsung ya, ini sediakan polybag ya. Polybagnya disesuaikan dengan ukuran batangnya ya. Nah, ini saya menggunakan medianya tanah, sekam, dan arang sekam ya. Diusahakan untuk penanaman pertama pasca turun cangkok jangan gunakan pupuk kandang ya, hanya tanah, sekam, dan arang sekam. Nah, lalu kita isi ya, isi sepertiganya ya. Setelah kira-kira diisi sepertiganya, lalu kita tanam. Nah, diusahakan posisinya di tengah ya, di tengah polybag seperti ini. Lalu kita masukkan lagi tanahnya perlahan-lahan ya, hati-hati karena akarnya masih muda, rawan sekali untuk patah ya, jadi pelan-pelan. Nah, tahap demi tahap ya. Diusahakan untuk pemadatan tanah ya, ini di bagian tepinya seperti ini aja, karena apabila kita tekan bagian tengahnya sini, bagian tengah ini akarnya bisa patah ya, menghindari akar patah, untuk menghindari akar patah ya. Lalu kita isi full ya, kita tekan lagi bagian tepi ya sampai benar-benar padat ya. Dan apabila masih dirasa kurang ya, bisa ditambahkan lagi. Untuk bagian tengahnya ini cukup pelan saja ya, agar akarnya tidak patah. Nah, selesai. Setelah itu sisa dari air vitamin B1 nya ini ya, ini kita bisa siramkan ya, siramkan sampai benar-benar basah ya, sampai benar-benar basah, sampai keluar ya. Nah, itu kan keluar airnya. Nah, ini menandakan benar-benar basah. Nah, setelah ini kita teduhkan ya, kita teduhkan dulu, tapi masih tetap terkena sinar matahari ya, cuman tidak langsung. Hindari untuk penanaman langsung atau ditempatkan di sinar matahari langsung, karena tanaman ini sangat rentan sekali ya pasca turun cangkok ini. Dan untuk bagian ranting-rantingnya ya, diusahakan dipangkas ya, dipangkas mungkin 30%, atau seperti saya ini sisakan 1. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat daun ini masih banyak ya, dia akan menuntut nutrisi ya, suplai makanan, sedangkan akar ini belum siap. Nah, itu bisa juga menyebabkan kegagalan. Jadi tujuannya pemangkasan pasca turun cangkok, tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat resiko kegagalan. Oke,
Setelah kita teduhkan kira-kira selama 1 minggu ya, tetapi masih tetap terkena cahaya, nah setelah 1 minggu dilihat dari perkembangannya, dia akan muncul tunas daun. Apabila nanti setelah muncul tunas daun, nah perlahan-lahan kita pindahkan ke area yang terkena sinar matahari, cuman hanya beberapa persen ya. Seandainya mungkin kita taruh di tempat yang teduh, mungkin nanti kita taruh di tempat yang sinar matahari agak panas ya, dan setelah itu kita tempatkan lagi di tempat yang panas. Jadi bertahap dari yang teduh sampai agak panas, dan setelah itu benar-benar panas ya, panas di bawah sinar matahari ya. Nah ini tujuannya juga untuk mengurangi resiko kegagalan dan pasca turun cangkok ya. Ya mungkin cukup itu video yang saya buat ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.